Saudara sungguh bersuka cita sore hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari saudara teduhkan hatimu, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan suara hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan sore hari ini. Kembali sejenak sekali lagi, saya ajak kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat sukacita Tuhan limpahkan bagi kami di sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam terima firman-Mu. Dan kami doa ya Tuhan, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami doa ya Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi bila kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada sore hari ini. Berkati yang terkasih, Bapak Pendeta Aristo Pariaji akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata kalimat firman Tuhan pasti memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias, gereja Tuhan pakai cara luar biasa. Di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus yang menyatakan. Kami bersyukur untuk firman yang akan kami terima sebentar lagi. Memberikan kekuatan, peneguhan bagi setiap kami. Dengan bersukacita, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Kata hatimu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu, ketika ku berdoa, ketika ku bermujizat, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Dan kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Dengar firman, urapi hamba-Mu ya Tuhan, nyatakan firman-Mu dengan segala kuasa dan tanda-tanda yang mengikutinya. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Berkati urapi gembala sidang kami yang akan memimpin dalam persatuan dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku sekalian, sukacita bersama dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian lewat ibadah live streaming ini. Saudara bukan seorang yang hanya viewer, saudara bukan pemirsa, saudara adalah jemaat-jemaat yang beribadah lewat ibadah kudus, yaitu live streaming ini. Dan kita percaya, walaupun kita tidak berjumpa secara fisik tetapi lewat satelit, tapi kuasa Roh Allah tidak dapat dibatasi. Selalu harapkan hal-hal yang baik ketika engkau dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan penuh dengan kuasa. Saudaraku sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 74 yang dapat ditampilkan di layar. Mazmur pasalnya yang ke-74. Kita membaca ayatnya yang ke-12 sampai 14. Mazmur 74, kita membaca ayat 12 sampai 14. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. 14. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Saudaraku sekalian, minggu yang lalu saya khotbah mengenai kuasa minyak dan anggur, di mana minyak dan anggur berbicara mengenai Kristus Yesus, di mana minyak adalah Dia yang diurapi, dan anggur adalah Dia yang curahkan darahnya juru selamat manusia. Di mana minyak berbicara mengenai aspek Kristus, Dia Mesias yang diurapi. Sementara anggur berbicara mengenai Yeshua, yaitu Yesus, yaitu juru selamat. Tuhan yang menyelamatkan, yang mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Visi yang Tuhan berikan kepada gereja Tiberias lewat gembala sidang ini sangat Jesus-centric. Visi ini berpusat kepada Yesus. Saudaraku, minyak anggur sangat Yesus-sentris. Sehingga saudaraku yang terkasih, jangan kita menghujat sesuatu yang Yesus-sentris. Karena saudaraku, ini pewahyuan yang Tuhan berikan di akhir zaman yang saya percaya Tuhan percayakan kepada gerejanya. Dan hari ini saya mau khotbahkan mengenai aspek Kristus, dari Kristus Yesus. Saya lanjutkan mengenai individu yang diurapi. Saudaraku, hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, walaupun di era pandemik, di era yang sulit ini, setiap saudara harus mengetahui, setiap individu dan pribadi harus mengetahui, engkau adalah individu yang diurapi. Ayat yang baru saja kita simak dari firman Tuhan ini adalah ayat yang sangat luar biasa.
Kisah mengenai Tuhan Allah Yahweh melawan naga atau Lewiatan. Kisah mengenai yaitu Tuhan Allah sendiri melawan naga. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa ini adalah kisah dari segala kisah. Ini adalah kisah yang ada di buku pertama Alkitab dan ada di akhir dari Alkitab, kitab Wahyu. Kita tahu ketika manusia berdosa, Tuhan janjikan akan ada Mesias juru selamat benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan di kitab Wahyu muncul lagi, saudaraku, ular naga berkepala 7 itu versus Kristus, versus dia yang diurapi. Kisah ini, saudaraku yang terkasih, bukan kisah mistis. Saya minta tadi barusan kepada teman saya untuk carikan ilustrasi, mungkin kalau ada ilustrasi boleh ditampilkan, ya, yaitu mengenai yang diurapi. Ini salah satu ilustrasi yang kebetulan kita temukan, ya, ilustrasi mengenai yang diurapi, kadang sebagai malaikat, ya, kadang saudaraku, seperti yang saya katakan, ini kisah dari segala kisah. Bahwa ini adalah kisah yang bahkan para ahli sejarah setuju, saudaraku, bahwa ini adalah kisah yang tertua di segala zaman, di dunia ini. Kita tahu Alkitab ditulis sesudah ada tulisan. Dan abjad ditemukan oleh budak-budak Yahudi di Mesir yang menemukan alfabet. Karena dahulu cara berkomunikasi orang Mesir dengan hieroglifik, kalau ke piramida, ya, di situ ada gambar-gambar. Itu cara orang Mesir berkomunikasi dan sangat ribet dan sangat tidak efisien. Untuk berkomunikasi lewat gambar hieroglifik tersebut, seorang anak Mesir harus menghafal 7.000 gambar untuk dapat berkomunikasi. Tetapi umat Yahudi ini luar biasa. Walaupun saat itu budak, tetapi mereka menemukan cara untuk berkomunikasi secara rahasia, maka ditemukanlah alfabet. Alkitab ini, saudaraku, ditulis sesudah ditemukan tulisan. Tetapi bagaimana sebelum ada tulisan? Bagaimana kebenaran diteruskan dari generasi ke generasi? Lewat oral, lewat verbal. Dan kisah ini, saudaraku yang terkasih, ini kisah yang tertua di dunia. Yang sudah ada sebelum tulisan dan sudah ada perwakilannya di berbagai kebudayaan. Dan kadang dalam bentuk yang diselewengkan. Dalam budaya Yunani ada misalnya Hercules melawan Hydra. Dan dalam segala budaya ada kisah ini. Yaitu seorang champion, seorang jagoan lah, seorang kesatria lah. Tetapi sebetulnya champion tersebut adalah individu yang diurapi, yang mengalahkan naga. Yaitu Kristus versus anti-Kristus. Hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang individu yang diurapi mengambil tempatnya di zaman ini dan menjadi pemenang. Mazmur 91 mengatakan, walaupun ada sampar, walaupun ada penyakit menular yang mengamuk, tetapi firman Tuhan berkata bahwa engkau akan menginjak, yaitu singa dan ular tedung. Kita berkuasa dan menjadi pemenang, yaitu individu yang diurapi. Kisah ini, saudaraku, adalah benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Terdapat konflik antara yang diurapi dan naga tersebut yang termanifestasi, dan kita lihat di dalam Alkitab, saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, satu kumpulan kitab-kitab yang luar biasa, di mana penulis-penulis ini banyak yang tidak saling mengenal, terpisah dalam ruang dan waktu, tapi ada benang merah yang luar biasa, yaitu Mesias, Juru Selamat, individu yang diurapi, melawan naga, melawan anti-Kristus. Dan saya percaya bahwa kisah ini bukan hanya membuka Kejadian sampai Wahyu, tapi juga dapat membuka sejarah di mata kita. Saya percaya sejarah yang kita alami, saudaraku, dapat dilihat dari perspektif ini. Yaitu perang antara individu yang diurapi
melawan naga. Kita lihat bahwa naga di kitab Wahyu tersebut berkepala 7. Di Mazmur 74 yang baru saja kita baca dikatakan kepala-kepala Lewiatan atau naga tersebut. Saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa terdapat konflik, terdapat peperangan rohani antara individu yang diurapi dengan apa yang saya sebut sebagai naga kolektif. Yaitu individu ilahi versus individu berdasarkan kolektif. Peperangan konflik antara individu sebagai gambar dan rupa Allah versus individu sebagai gambar dan rupa kelompok. Yesus datang untuk mengembalikan manusia yang hakikatnya diciptakan dalam kitab pertama dan pasal pertama dalam Alkitab kita, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sejarah dapat dilihat dari peperangan antara kedua konsep ini. Gambar dan rupa Allah versus gambar dan rupa kelompok. Kelompok manusia, baik berdasarkan suku lah, agama lah, ras lah, ideologi lah, profesi lah, jenis kelamin lah, itu jahat di mata Tuhan dan membawa kepada kehancuran. Bahkan perang dunia kedua misalnya saudara dapat lihat dari perspektif tersebut. Peperangan antara champion dari individu versus manusia sebagai kelompok. Dan kenapa saya tekankan hal ini? Karena pewahyuan yang saya baru dapatkan, saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, saudaraku yang terkasih. Ketika terdapat sampar di 1 Tawarik 21, akibat Daud mengadakan sensus. Dan sensus punya resiko bahwa manusia melihat dirinya sebagai hanya statistik dan sebagai kelompok. Saudaraku, tahukah saudara, kalau Tuhan melihat saudara sekarang, dan masing-masing kita, ia melihat individu. Ia tidak melihat rakyat, ia tidak melihat masyarakat. Dia melihat pribadi. Saudara adalah pribadi ilahi, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya berdiri di sini dan percaya 100% bahwa masa depan dunia bergantung kepada individu yang diurapi ini. Saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa masa depan bangsa kita, masa depan anak cucu kita, tergantung pada konsep individu yang diurapi ini. Kalau kita menolak konsep ini, bahwa individu harus mengambil panggilannya sebagai seseorang yang diurapi dan mengambil tempat Kristus dalam segala aspek hidup mereka dan menjadi seperti Yesus dan memikul salibnya. Kalau setiap orang melepaskan diri dari salib, saya percaya dan sejarah sudah membuktikan bahwa bencana dan malapetaka terjadi. Saya percaya kalau kita menolak konsep individu yang diurapi ini, saudaraku, kita tidak akan selamat. Dan yang saya maksudkan selamat bukan hanya akhirat. Saya maksudkan juga di bumi, di masa ini. Kita akan saling menghancurkan. Kita akan saling membunuh kalau kita tidak terima firman Injil ini, saudaraku. Bahwa setiap manusia dipanggil untuk menjadi individu yang diurapi. Konsep individu yang diurapi ini, saudaraku, sudah berlangsung 2000 tahun sejak zaman gereja. Dan nanti zaman gereja akan ditutup dengan pengangkatan, kita tidak tahu kapan. Tetapi selama gereja masih ada, selama anak-anak Tuhan masih ada, saudara dan saya punya tanggung jawab dan panggilan untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi individu yang diurapi. Dan saya percaya dunia adalah dunia
yang sediberkati seperti sekarang ini, saudaraku, tidak lain dan tidak bukan karena individu yang diurapi ini. Konsep individu yang diurapi ini, saudaraku yang terkasih, mentransformasi segala aspek dan segala bidang. Dari kekristenan, maka konsep individu yang diurapi ini mentransformasi misalnya dunia sosial dan politik. Maka ada demokrasi, maka ada HAM di bidang ekonomi misalnya. Konsep individu yang diurapi ini memperkenalkan bahwa individu yang harus bekerja, yang harus berusaha, yang harus bertanggung jawab. Penderitaan di dunia ini tidak bisa kita salahkan kepada siapapun, kecuali kepada setiap masing-masing individu. Karena semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak bisa mendelegasikan salib tersebut. Dan setiap individu harus ambil tanggung jawab dan pikul salib tersebut. Seseorang sosiolog terkenal bernama Max Weber menulis buku yaitu Protestantism atau Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, boleh ditampilkan gambarnya di layar untuk saudara sekalian dapat melihatnya. Dan di situ Max Weber menulis, saudara yang terkasih, bahwa setelah reformasi Protestan Martin Luther, terjadi kemajuan di bidang ekonomi, teknologi yang luar biasa, revolusi industri, dan dikatakan bahwa negara-negara yang menerima reformasi Martin Luther ini, dan ngomong-ngomong, salah satu yang Martin Luther kembalikan kebenarannya adalah perjamuan kudus, dan sering dikutip oleh pendeta Pariaji, bagaimana Martin Luther mengatakan bahwa tubuh Yesus adalah benar-benar makanan, dan anggur ini adalah benar-benar darah Yesus. Dan setelah reformasi tersebut, saudaraku, terjadi kemajuan di negara-negara yang notabene Protestan, seperti Jerman, Inggris, revolusi industri yang begitu maju. Kenapa orang-orang Kristen ini punya etos kerja yang sangat disiplin, produktif, industrius, dan apa yang mereka kerjakan berhasil. Saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa penting bagi saudara dan saya untuk mengambil tempat kita sebagai individu yang diurapi. Karena alternatifnya tidak ada jalan lain. Alternatifnya adalah kehancuran. Saudaraku, kekristenan bukan agama, tetapi jalan, kebenaran, dan hidup. Dan konsep individu yang diurapi ini, saudaraku yang terkasih, akan membuka Kejadian sampai Wahyu depan mata kita. Tapi bukan hanya Kejadian sampai Wahyu Alkitab, tapi sejarah dapat dilihat dari perspektif ini. Ada konflik, peperangan rohani yang saya percaya berlangsung di segala level. Di level individu, level sosial, di segala level terdapat peperangan antara individu yang diurapi versus naga berkepala banyak tersebut. Yang saya sebut sebagai mental kolektif. Yang menganggap manusia sebagai gambar dan rupa kelompok. Yang saya percaya, saudara yang terkasih, bencana pandemik COVID-19 ini dapat kita renungkan. Karena penyakit sampar yang terjadi di 1 Tawarik 21 terjadi akibat bahwa Tuhan tidak suka dengan mental kelompok. Dan mungkin ini juga adalah teguran dari Tuhan, di mana saya percaya dan berdoa kita dapat bertobat dari hal ini secepat mungkin. Dan kita berdoa pandemik ini akan berlalu. Dan walau di dalam pandemik, saudaraku, saya ingatkan saudara bahwa engkau adalah champion. Engkau adalah individu yang diurapi. Saudaraku yang terkasih, siapa individu yang diurapi tersebut? Kristus di dalammu. Jangan lihat jauh-jauh. Lihat orang yang di depan kaca. Tuhan mau orang tersebutlah yang mengambil tempat sebagai individu yang diurapi.
yang memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan, kalau seseorang menolak Kristus, menolak salib, maka bencana akan terjadi. Kenapa saudaraku yang terkasih? Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima identitas kita di dalam Kristus. Karena alternatifnya adalah kehancuran. Kalau kita menolak salib, maka kita menolak realita yang sesungguhnya. Dan apakah realita yang sesungguhnya? Realita yang sesungguhnya adalah tanpa salib, saudara dan saya akan menjadi versi terburuk diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa manusia lama hakikatnya jahat. Firman Tuhan katakan manusia pada hakikatnya durhaka. Dan daging yang jahat masih ada di dalam kita. Yang kalau kita menolak salib, saudaraku, monster tersebut akan bangkit dalam diri kita. Dan pewahyuan mengenai Injil Kristus Yesus adalah pewahyuan mengenai bahwa hakikat manusia akibat dosa adalah jahat. Dan itu bedanya, saudaraku, pemberita Injil dengan motivator. Motivator akan berbicara, pikir positif, everything will be alright. Tapi pemberita Injil tidak khotbahkan positive thinking. Ya, Injil adalah kabar baik, tetapi realita kebenarannya adalah akibat dosa. Maka saudaraku, ada sisi jahat dalam diri setiap orang yang harus kita ketahui. Dan sisi jahat itu akan muncul kalau kita menolak salib. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena kita sadar betapa jahatnya manusia sesungguhnya. Kita butuh penebusan, kita butuh keselamatan, kita butuh darah Yesus. Dan kita tidak akan serius menerima Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita tidak mendapatkan pewahyuan mengenai hal ini dalam Injil Kristus Yesus. Saya pernah katakan, saudaraku, bahwa karena manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka hanya manusia makhluk satu-satunya di dunia ini yang bisa baik dan bisa jahat. Binatang itu bisa kejam. Misalnya karnivora, predator, memangsa makhluk yang lain. Tapi mereka melakukannya bukan karena jahat, tapi karena insting dan naluri untuk makan. Dan beberapa induk singa misalnya akan membagi mangsanya kepada anak-anaknya. Bukan karena jahat, tapi manusia, saudaraku yang terkasih, satu-satunya makhluk yang bisa memiliki keinginan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Dan saya sebut kejahatan, definisi kejahatan dapat kita lihat sebagai hal ini. Keinginan untuk menciptakan penderitaan yang sebetulnya tidak perlu ada. Itu kenapa binatang memangsa, misalnya singa memangsa, misalnya zebra atau kijang, itu bukan karena dia ingin menyiksa, saudaraku. Tetapi manusia, ada sisi jahat di dalam diri setiap kita yang ada keinginan untuk menciptakan penderitaan bagi orang lain, bagi makhluk yang lain, yang sebetulnya tidak perlu dilakukan dan mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dalam hal tersebut. Itu kenapa saya percaya bahwa puncak kejahatan manusia adalah salib. Coba saudara pikirkan, renungkan salib. Itu puncak kejahatan manusia.
Seseorang harus kreatif, dan saya berbicara dengan konotasi yang sangat negatif, yang sangat jahat. Kreatif tetapi sangat jahat untuk menciptakan cara penyiksaan yang perlahan seperti salib. Lambang dari kekejaman manusia dan kejahatan manusia. Sekarang menjadi lambang keselamatan dan kemuliaan. Luar biasa cara Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya maksud dengan memikul salib tersebut? Pikul salib dengan kesadaran. Semua individu, semua manusia berdosa. Saudara tidak bisa lempar tanggung jawab ini kepada kelompok. Tidak bisa lempar kepada negara. Tidak bisa lempar kepada sistem. Individu yang harus menerima beban dan tuduhan ini. Bahwa kita terima, saudaraku, sisi jahat dalam setiap manusia yang bisa muncul kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita. Orang-orang di dalam Alkitab seperti Firaun, Nebukadnezar, Kain yang membunuh Habel, atau Hitler yang membunuh jutaan orang, Stalin, dan lain sebagainya. Para pembunuh-pembunuh itu, mereka bukan setan, saudara. Mereka manusia. Dan yang membuat saya takut adalah, kalau mereka manusia, saya juga manusia. Dan mungkin saya tanpa Yesus, saya juga mampu melakukan kejahatan tersebut. Potensi manusia untuk berbuat jahat adalah alasan saudara lari kepada salib Yesus dan mendapatkan penebusan dan keselamatan. Rasul Paulus memiliki pewahyuan ini, saudaraku. Sehingga ia berkata bahwa di antara semua rasul, saya yang paling hina. Rasul Paulus berkata, di antara semua orang berdosa, saya yang paling berdosa. Itu kenapa, saudaraku yang terkasih, Pendeta Pariaji mengalami pergumulan dan pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan ia sering menyaksikan bagaimana ia diangkat ke surga di alam roh. Tetapi dia bukan hanya ke surga, Tuhan bawa dia ke neraka. Saya percaya, saudaraku, bahwa karena kita manusia sudah mengambil bagian dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya percaya kita mustahil bisa baik kalau kita tidak mengetahui bahwa kita bisa jahat. Sekali lagi saya ulangi. Mustahil untuk bisa baik kalau engkau tidak mengenali kapasitas dan potensi dirimu untuk jahat. Demikian juga saya percaya jalan ke surga adalah kenali neraka terlebih dahulu. Sehingga saudara, ketika kita tahu panasnya api neraka dan horor dari neraka, baru kita dapat menghargai surga. Dan saya percaya sebagai individu yang diurapi, saudara dan saya punya panggilan. Bukan hanya tujuan kita surga akhirat, tetapi saudara sebagai individu yang diurapi sekarang ini, saat ini, detik ini, engkau punya panggilan dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, individu yang diurapi, untuk membantu penggenapan doa Yesus di doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, bahwa sudah ada roh antikristus. Dan 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan banyak antikristus. Saya mau garis bawahi kata banyak tersebut. Banyak anti-individu yang diurapi. Saudaraku yang terkasih, dan segala sesuatu yang anti kepada individu yang diurapi ini, sejarah sudah membuktikan
akan membawa kehancuran. Akan mengeluarkan sisi terburuk dan terjahat dari manusia. Yang pada hakikatnya adalah iblis itu sendiri. Yang adalah pembunuh dari manusia. Pembunuh gambar dan rupa Allah. Saya berdoa bahwa gambar dan rupa Allah ini bersinar dalam saudara dan saya. Saya berdoa bahwa gambar dan rupa Allah ini berjaya bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Karena mengingkari gambar dan rupa Allah ini, saudaraku yang terkasih, fatal akibatnya. Tuhan melihat kita sebagai individu. Dan kerajaan Allah ada di setiap individu. Tuhan tidak mau memerintah di atas kelompok, berdiam di atas organisasi, atau berdiam di atas bait Allah tabernakel. Individu adalah bait Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, ini adalah panggilan untuk menjadi yang diurapi. Panggilan untuk menang atas naga tersebut. Saudara adalah champion yang diurapi. Sambut panggilan ini sebagai seseorang yang diurapi. Saudara yang terkasih mungkin bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk menyambut panggilan sebagai individu yang diurapi ini dan memikul salib tersebut? Saya percaya saudara yang terkasih, kita bisa memulai dari hal yang paling kecil dan hal yang paling sepele. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil dan permulaan-permulaan kecil. Yusuf tidak tahu bahwa dirinya akan mengubah dunia dan menyelamatkan Israel dari kelaparan dan memerintah Mesir di sisi Firaun. Yang dia tahu saat itu adalah menjadi seorang administrator yang baik di rumah Potifar, atau menjadi kepala penjara yang baik, mulai dari hal yang kecil dan tabiskan kerajaan Allah di dalam area-area yang paling kecil, yang paling sepele dalam hidup kita. Minggu lalu saya sarankan anak-anak muda mulai dari hal yang kecil, misalnya bersihkan kamarmu. Jadi the best dalam segala yang kau kerjakan. Belajar yang terbaik. Lakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Tetapi sebagai individu yang diurapi. Karena engkau mewakili Kristus. Engkau mewakili kepentingan kerajaan surga. Dan kalau engkau mewakili kepentingan kerajaan surga, jangan tanya mujizat itu nyata atau tidak. Mujizat pasti terjadi. Kerajaan surga akan membackup engkau karena engkau punya misi penting menjadi garam dan terang. Akan ada intervensi ilahi karena engkau duta besar kerajaan surga. Minggu lalu saya khotbahkan bahwa jangan remehkan misalnya aksi sekecil bereskan kamar, bersihkan kamar. Misalnya kamar kiri kanan kotor, rumah seperti kapal pecah, abu rokok, puntung rokok di mana-mana. Tapi kamarmu bersih sendiri. Engkau cemerlang sendiri. Karena engkau percaya ada masa depan. Karena engkau percaya bahwa engkau adalah individu yang diurapi. Dan orang-orang lain akan tertempelak rohnya melihat excellency dalam dirimu. Mereka akan merasa bahwa hal yang defisit dalam diri mereka ternyata di dalam excellency dan terang yang ada dalam diri saudara. Jangan remehkan permulaan-permulaan yang kecil. Jadi yang terbaik, saudaraku, dalam hal apapun yang engkau kerjakan. Itulah esensi dari menjadi seperti Yesus. Dan bukankah Yesus juga memulai dari hal yang kecil? Bukankah sebelum ia melayani full time, saudaraku yang terkasih, ia adalah, Alkitab katakan,
seorang tukang kayu, anak tukang kayu. Dan saya percaya ia adalah tukang kayu yang terbaik di Nazaret. Karena saudaraku yang terkasih, industri kayu, industri furnitur adalah industri yang kalau engkau berbohong, engkau main-main, langsung kelihatan. Kursi itu diduduki patah, ketahuan bohongnya, kualitasnya. Dan Alkitab katakan ketika ia ke Nazaret, semua orang mengenalnya. Bukankah dia Yesus, anak tukang kayu? Artinya saudaraku yang terkasih, Yesus lakukan the best. Ia dikenal produk-produk yang ia hasilkan sebagai tukang kayu. Saya percaya yang berkualitas dipesan di mana-mana. Lakukan saudaraku yang terkasih dari hal yang paling remeh, dari hal yang paling kecil. Itulah esensi dari memikul salib. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau angkat standar hidupmu, kalau engkau punya target yang lebih besar tahun ini, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, walaupun ada pandemik, walaupun ini masa sulit, tapi engkau tidak mau setengah-setengah. Engkau mengangkat beban dunia di atas pundakmu. Engkau tidak salahkan siapa-siapa. Engkau tidak hakimi siapa-siapa. Itu pikul salib. Kalau engkau menolak untuk menyalahkan siapapun dan menerima peranmu sebagai individu yang diurapi, saudaraku, engkau memikul salib. Dan saya percaya peran terbesar, tertinggi, termulia dalam setiap manusia, laki-laki perempuan, adalah individu yang diurapi tersebut. Anak Allah yang hidup, putra Allah yang hidup. Sebagai individu yang diurapi, yang memikul salib. Peran yang lainnya, saudaraku, akan ditransformasi oleh peran individu yang diurapi ini. Baik sebagai misalnya ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, pengusaha yang baik, karyawan yang baik, warga negara yang baik. Peran-peran tersebut sekunder dibanding peran termulia ini. Dan peran individu yang diurapi ini akan mentransformasi peran-peran yang lainnya. Karena peran-peran yang lainnya, saudara yang terkasih, bisa berganti dengan seiring waktu. Bahkan bisa beberapa peran yang tadinya positif bisa negatif. Yang tadinya baik bisa jahat. Misalnya definisi dari warga negara yang baik tadinya bisa positif, tapi di lain ruang, lain waktu, lain sikon dan konteks bisa berubah. Misalnya di Perang Dunia Kedua, warga negara yang baik di Jerman definisinya adalah engkau ikut membantu polisi Jerman mencari orang Yahudi untuk dibunuh. Itu definisi warga negara yang baik pada konteks waktu tersebut. Sehingga saudaraku yang terkasih, panggilan yang termulia, bukan peran-peran tersebut. Panggilan dan peran yang termulia, pengikut Yesus. Jadi seperti Yesus, ambil peran tempatmu sebagai individu yang diurapi. Dan Kristus yang ada di dalammu, dialah yang meremukkan kepala naga. Ialah yang mengalahkan naga. Ada champion di dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelita terang bagi kaki, bagi jalan kami. Di era sulit ini ya Tuhan, bantu kami untuk bangkit berdiri. Bukan sebagai korban, bukan sebagai seseorang yang terpuruk, tetapi sebagai seseorang yang diurapi, sebagai pemenang dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Di rumah masing-masing yang percaya katakan amin.